Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yang kemarin sudah terakhir kita bicara tentang purifikasi dan menerima berkah, ya, dengan membacakan Om Mehu dan membayangkan huruf Ri. Jadi kalau ada mantra, stiker mantra yang Om Mehu, tengahnya ada huruf Ri, itu huruf Ri yang tengah Ri. Nah, itu harus dibayangkan purifikasi. Kemudian sudah membayangkan tubuh kita, rasa ego dan segala macam. Lalu kemudian kita sekarang masuk ke dalam peleburan. Peleburan apa? Setelah purifikasi kita melakukan peleburan. Setelah mengucapkan mantra, Anda membuatkan tekad. Tekadnya adalah saya akan menjalani kehidupan saya dengan cara yang bermakna dan melakukan semua tindakan dengan motivasi mencapai pencerahan demi kepentingan semua makhluk. Jadi tekad ini penting, bahwa saya akan menggunakan hidup saya untuk hal yang bermakna dan untuk memberikan pencerahan demi kepentingan semua makhluk. Artinya motivasi kita adalah ingin mencapai pencerahan. Ya, di sini tekad untuk mencapai pencerahan. Lalu kemudian Avalokitesvara melebur di dalam diri kita. Konsentrasikan bahwa diri kita menjadi bersih dan jernih seperti kristal tanpa noda. Nah, ini sebenarnya praktek dari kontemplasi Avalokitesvara, tetapi ada yang menggunakan kristal di dalam sini dada. Ya, di Thailand ada yang menggunakan teknik meditasi kristal yang murni dan jernih, sama aja sebetulnya. Ya. Nah, ini menyatu dengan kualitas-kualitas Avalokitesvara seperti cinta kasih, ulas asih, kesabaran dan kebijaksanaan. Sebenarnya cinta kasih dan ulas asih adalah Avalokitesvara punya sifat. Kesabaran juga demikian adanya, dan kebijaksanaan sebenarnya ada manusia. Tetapi ulas asih, cinta kasih, kesabaran dan kebijaksanaan ini satu paket. Wisdom and compassion namanya. Ada compassion aja tanpa wisdom tidak akan bisa berlaku secara jelas dan jernih. Jadi semua ini butuh wisdom and compassion, kebiasaan yang ada nyata. Praktek ini merupakan metode psikologis yang mendalam, memvisualisasikan Avalokitesvara di depan kita, dan kita berlindung membangkitkan bodi kita, menciptakan potensi positif, mempurifikasikan karma buruk kita, membangkitkan aspirasi tertinggi dengan memanjatkan permohonan, merenungkan 8 bait yang kemarin, dan mempurifikasikan menerima berkah dari Avalokitesvara. Yang pertama diulang dari depan, ya, dari yang halaman pertama tadi depan. Berlindung pada Avalokitesvara, membangkitkan bodi kita yang ada dalam diri kita, menciptakan potensi positif, purifikasikan karma buruk kita, membangkitkan aspirasi tertinggi, dan memanjatkan perlindungan dan permohonan, merenungkan 8 bait yang kemarin sudah kita bahas, dan purifikasikan dengan mantra dan Avalokitesvara, serta memanjatkan permohonan untuk menerima berkah daripada Avalokitesvara. Saat ini Avalokitesvara sudah melebur ke dalam diri kita, bahwa kita adalah Avalokitesvara dan Avalokitesvara adalah kita. Ini adalah visualisasi. Setelah penyucian diri, setelah pembersihan diri, setelah menerima, setelah kita membangkitkan tekad dan setelah kita membacakan semuanya, maka Avalokitesvara sudah ada dalam diri kita. Kita melakukan ini sebagai praktek meditasi yang memeditasikan Avalokitesvara bukan hanya merupakan perwujudan daripada semua Buddha. Avalokitesvara juga bukan hanya perwujudan dari Dharma. Avalokitesvara juga bukan hanya perwujudan dari Sangha, melainkan semua sifat dari para Buddha, Dharma dan Sangha ada di dalamnya. Guru yang unggul merupakan kebijaksanaan berupa Mahasuka. Mahasuka itu Mahamudita, dan
Sunyata adalah kekosongan yang timbul. Maka sama aja ending dari semua meditasi adalah mencapai sunyata atau kekosongan dan kebahagiaan yang tidak kalah. Jadi kalau dikatakan muncul dalam berbagai kondisi semua makhluk, artinya bahwa mencapai siapakah semuanya bisa mengkontemplasikan dia adalah awal kita suara tanpa kecuali. Lalu kemudian kita berpikir bahwa kita melebihi, memberi perhatian lebih kepada ajaran yang diberikan, kita mau mengikuti bimbingannya dengan baik dan membuat kita lebih serius untuk belajar lebih rajin lagi. Jadi motivasi semua yang dibangkitkan adalah supaya kita melihat awal kita suara bukan hanya patung, bukan hanya untuk dipai-pai, bukan hanya untuk dihormati begitu aja, tetapi kita mengkontemplasikan semua ajaran-ajaran kebenaran mahal, belas kasih, cinta kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan ini melebur di dalam kita. Jadi yang melebur itu bukannya sosok patung yang melebur dalam diri kita atau sosok suatu impian atau bentuk apa, tetapi sifat-sifat dari para guru yang utama ini sudah melebur ke dalam diri kita. Disingkat dengan wisdom and compassion. Passion juga berada di dalamnya passion. Dan kemudian melihat guru kita sebagai awal kita suara tidak berarti bahwa guru saya adalah Buddha, jadi saya nggak usah ngapa-ngapain karena guru saya hebat, jadi biarkan guru saya ngomong. Bukan seperti itu, ya visualisasi itu kan seperti itu. Saya nggak usah ngapa-ngapain, malah saya dapat suci, bukan. Ketika awal kita suara larut di dalam diri kita dan kita merasa bahwa awal kita suara Triratna, kebijaksanaan transcendental berupa maha suka dan sunyata dan aspek-aspeknya sudah sangat dekat dengan diri kita, berada di dalam batin kita, berada di dalam hati kita dan pikiran kita, sehingga kita punya keyakinan bahwa apa yang kita jalani, apa yang kita tempuh adalah kebenaran, dan jalan ini membuat kita menjadi lebih yakin dan membimbing bahwa sifat karakter utama sifat sudah berubah menjadi yang pertama adalah kedamaian, kedua adalah ketenangan, ketiga adalah terbukaan. Batin kita menjadi open, kita terbuka, lebih lega, tidak ada beban. Kita merasa bahwa tubuh kita telah menjadi bersih dan murni. Alih-alih menjadi berat, apa dan tidak puas, tubuh kita akan sangat ringan, nyaman dan fleksibel. Ini setelah kontemplasi ulas asih. Jadi dengan praktek meditasi cinta kasih ada sedikit lebih dalam lagi perbedaannya. Jadi tanpa ada ulas asih kita kurang ada menyentuh terhadap semua makhluk. Tanpa ada kebijaksanaan kita juga terumbang-ambing dalam samadhi dan meditasi. Tidak jelas semua orang kita sayangi, semua orang kita cintai, tapi tidak bisa berpikir mana orang yang membawa Anda menuju kebahagiaan, mana orang yang membuat Anda terseret. Itu apa? Misalnya kita melihat lagi ada sosok kayak awal kita seorang teman saya Busa yang tiba-tiba membuat masalah dalam hidup kita, itu ketika kita melihat orang yang menderita muncul keinginan untuk menolong. Ini kan sifat wanita, ulas asih. Tapi jadi masalah bagi diri kita apa? Semua pengen kita tolong. Wah, saya jadi hero, kita mau tolong semuanya, termasuk orang yang jahat. Orang yang jahat itu udah pakai narkoba berapa lama, dan Anda mau tolong, ya saya akan membawa kamu menuju kebahagiaan. Mulai sekarang kamu harus tinggalin itu semua, saya jagain kamu mati-matian. Tapi kita nggak punya fondasi, kekuatan dan kebiasaan. Kita cuma punya ulas asih doang. Akibatnya, ketika dia sakau gitu kan, terus kemudian Anda bilang, aduh gimana ya, saya kasihan sama Anda. Ulas asih kan? Semakin kita lihat yang menderita, karena ini ada di filmnya Boyenja. Film Boyenja ini waktu zaman perang Candu di Tiongkok ini kan. Nah, bangsa Barat memasukkan semua candu untuk apa? Bikin bangsa Tiongkok itu hancur. Karena kalau orang sudah kecanduan itu
sudah tidak akan bisa punya kekuatan dan akhirnya penjajah bisa menguasai Cungpo. Jadi saat itu perjuangan melihat orang sakau, mamanya Oyaca kasihan, sepeng, anakku udah sampai di mana, dokter bilang ini nggak ada obat, emang nggak ada obat kalau udah kecanduan, harus ngasih candu lagi supaya dia bisa sembuh, dan masalah yang dimasukin adalah morfin, heroin. Jadi di Cungpo cuma ada madat yang diisep doang. Nah saat itu dia udah saking menderita, ibunya penuh asih. Akhirnya Oyaca bilang, saya adalah pahlawan, penegak kebenaran dan penghancur opium. Jadi penghancur ganja, penghancur semua madat ini. Candu, tidak ada lagi candu di Cungpo. Tekadnya kan begitu. Tapi kenyataannya waktu dia di penjara dipikir dia dikasih obat, taunya dikasih heroin. Akhirnya kecanduan dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Ibunya udah asih. Akhirnya ibunya pergi ke toko candu untuk anaknya pakai katanya, supaya kasihan dia menderita terus. Begitu anaknya tahu, pipanya dibuang. Saya lebih baik mati daripada saya harus menjadi pecandu. Nah ini adanya kebiasaan, si ibu adanya ulas asing, dan akhirnya memang menderita sekali. Jadi dia mengurung diri dia selama 3 bulan. Hingga dia mengurung dirinya, dia diikat, dia minta tolong diikat, dia berontak mengatasi semua rasa candu itu. Dan ternyata dia bisa lolos. Jadi selama 3 bulan itu dia berontak, setiap pecandu pun berontak, nggak minum obat, nggak apa, dia dikunci dalam ruangan dan akhirnya tetap hidup. Karena pada dasarnya dia bertekad untuk meninggalkan itu semua dan setelah kembali pulih lagi jadi pahlawan. Coba kalau sana cinta kasih doang tanpa kebiasaan itu dia lakukan. Anda bilang mau menolong sama malu, aduh kasihan saya nggak tega, udahlah kasih aja. Itu maksudnya cinta kasih yang membahayakan. Bukan berarti cinta kasih nggak bagus, belas kasih nggak bagus, kasihan. Tapi perlu kebijaksanaan. Nah, kemudian ini masuk ke bab 6. Memeditasikan sunyata dalam kekosongan. Semua praktek hingga bagian ini merupakan pendahuluan terhadap pembangkitan mandiri yang merupakan intisari praktek ini. Jadi semua meditasi akan berani ke sini. Mau Anda ikut cari, mau Anda ikut Nekofaman, mau Anda ikut yang meditasi Kuan Yin, mau Anda ikut meditasi apapun akan bermuara ke sini. Ini intisari dan samadhi. Dikatakan bahwa membangkitkan mandiri sebagai awal Kiteswara boleh dilakukan oleh mereka yang telah diabiseka. Abisekanya dari guru, dan guru itu memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga dia bisa menjalankan meditasi ini. Awal Kiteswara 1000 tangan dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama 6 istana dewa, istadewata, sifat tertinggi sang istadewata. Sifat istadewata tidak berarti bahwa mereka berbeda dari sosok Buddha yang kita visualisasikan. Sebaiknya kita melihat intisari dari segala sesuatu yang berbeda. Istadewata permata yang pertama adalah sifat tertinggi, bahwa semua kita membangkitkan bahwa diri kita dan sunyata menyatu dalam istadewata dalam kalimat Om Sabawa Sudah Sarwa Dharma Sabawa Sudah Ham. Jadi ini adalah mantra. Dan ini dipakai di meditasi di Pak Chopra juga. Om Sabawa Sudah Sarwa Dharma Sabawa Sudah Ham. Jadi mantra yang singkat ini diulang-ulang terus supaya kita bisa melakukan terus-menerus dan melewati meditasi sunyata. Kok mantranya beda-beda? Iya, karena di sini mantra itu tergantung kebutuhannya apa. Kalau di sini kan Om Sabawa, semoga semuanya. Sudah nggak tahu artinya apa. Sarwa adalah juga semuanya, semua dharma, sabawa sudoham. Jadi dikatakan kosongan seperti itu. Karena kosongan, mantra ini diulang-ulang terus. Dan kemudian Om Sabawa Sudah Sarwa Dharma Sabawa Sudoham berarti secara sifat inti sari. Oh ya, sudah adalah inti sari. Semua fenomena dharma adalah murni. Secara sifat intisari semua fenomena dharma adalah murni. Jadi saya adalah murni. Mantra ini adalah
memurnikan mengenai esensi, sifat, karakter, dasar, intisari, yaitu kekosongan. Dan kemudian sunyata terhadap eksistensi yang berdiri daripada semua fenomena. Jadi kalau kita mau bicara tentang sunyata pasti berhubung dengan mantra dengan sutra Cingkang Cing atau Wajrapadeka Sutra Cingkang Cing di situ dikatakan Ice Yowewa, semua dharma rumah panpawing, seperti mimpi, seperti gelembung, seperti busa, seperti apa, ruhi rujian, seperti embun, seperti petir dan kilat. Itu cuma tek gitu aja hilang. Pada saat Anda bermimpi bangun, hilang lagi yang dimimpikan. Pada saat gelembung, ada eksis, tiba-tiba pecah, sudah tidak ada. Jadi segala fenomena itu nggak ada intinya. Intinya adalah sunyata, ya. Nah, kemudian mereka tidak punya sifat yang eksis. Orang bilang, ada kok partikel terkecil namanya atom. Tapi atom ada proton dan neutron. Proton dipecah lagi ada proton dan neutron lagi kan? Proton dipecah lagi sama begitu terus semua dua-duanya sama. Jadi nggak ada partikel terkecil. Yang terkecil masih bisa dipecah lagi. Lo nggak ada inti. Sehingga Albert Einstein mengatakan tidak ada inti dari segala sesuatu. Yang ada adalah proses gaya atau gerak atau apa gitu. Dan atom yang selalu bertemuran satu sama lain terus bekerja. Jadi kita lihat meja ini kesannya solid, meja ini kesannya mati, meja ini tidak bergerak. Tapi kalau Anda lihat partikel-partikel di dalam ini terus bergerak, atom-atomnya ini terus bergerak. Kita lihatnya malah biasa. Buktinya bisa lapuk, bisa layu, bisa berubah. Semua tubuh kita juga sama. Atom-atom ini terus bergerak, tapi tidak ada intinya. Nah, dikatakan begitu. Semua fenomena punya sunyata. Mereka tidak punya sifat yang eksis dengan sendirinya atau intisari yang ditemukan dan tidak eksis secara mandiri. Mereka tidak eksis karena kekuatan mereka sendiri, tapi bergantung pada faktor-faktor lain. Sifat diriku, meditasi semua fenomena adalah murni dalam satu aspek sunyata. Sebagaimana sendok gula memiliki rasa yang sama dengan sendok gula lainnya, rasa keduanya tidak dapat dibedakan. Demikian juga dengan sifat sunyata aku dan sunyata awal tidak suara. Sifat sunyata semua fenomena tidak dapat dibedakan berdasarkan pengalaman, semuanya satu rasa. Aku dan awal tidak suara. Kita mengakui bahwa awal tidak suara mempunyai karakter yang paling baik, sifat yang paling sempurna. Aku belum sempurna, aku masih banyak cacat, aku punya keinginan, aku punya ego. Tapi ketika ego ini melebur dalam sifat-sifat awal kita sholat, dan itu pun tidak ada intinya. Nggak ada inti dari kejahatan yang kita lakukan, nggak ada inti dari diri ini yang penuh penyesalan, penuh kebodohan. Nggak ada juga inti dari penuh kebijaksanaan, penuh kecinta kasih dan penuh kedamaian. Semuanya ternyata sama, tidak ada inti, semuanya sunyata, melebur menjadi satu dalam kekosongan. Ini yang disebut Buarfaman atau non-dualisme. Tidak berpihak dalam dualisme yang kotor dan salah, juga tidak berpihak dalam dualisme yang bersih, jernih. Makanya pukau kucing, kucing kucing, pusem bumi, pukau kucing, pusem bumi, pukau kucing, kucing kucing. Tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang, tidak ada yang bersih, tidak ada yang kotor, dan tidak ada yang bergerak. Tidak ada inti sebetulnya. Nah di situ. Jadi kalau kita lihat sifat diriku, semua fenomena adalah sama. Ketika batin berada dalam keseimbangan meditasi terhadap kekosongan atau sunyata, tidak ada perbedaan antara sunyata satu dengan hal lainnya. Kita dan awal kita suara adalah setara dalam kesunyataan. Tidak ada penampakan fenomena konvensial seperti aku, awal kita suara dan lain. Maka ini sudah tercantum dalam sincing. Mengapa setelah baca Tapeco dilanjutkan dengan sincing? Tapeco adalah maha karuna darani, maha ulas asih, maha cinta kasih, maha maitri, maha karuna. Itu Tapeco. Setelah membacakan Tapeco, kita baca sincing sutra. Ini adalah maha perasnya, maha kebijaksanaan. Jadi wisdom sudah dibaca di Tapeco,
compassion sudah dibaca di Tabeco, wisdom dibaca di Sitching. Dengan mengerti karakter Sitching ini, kita menjadi kuat secara besar. Awal kita suara yang terbebas. Kita membayangkan segala sesuatu yang terbentuk dari fenomena adalah tidak kekal, semua berubah, tidak ada inti. Ini dia maksudnya. Ya, paham ya? Non-dualisme memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah sifat sunyata terhadap eksistensi diri sendiri, dan yang lainnya adalah tidak ada sesuatu yang disebut dengan eksis, penampakan baik subjek maupun objek sebagai kesatuan yang berbeda. Satu mengatakan gelas yang isi, satu mengatakan gelas yang kosong. Satu bilang ini gelas, satu bilang ini air minum. Padahal gelas kan? Tapi kita sebut ini air minum. Kan yang Anda lihat adalah airnya. Dan ketika di sini gelas kosong, Anda sudah tidak lihat air, maka Anda tidak berkata itu bukan air, tapi itu adalah gelas. Semua sepakat kalau kita berkata ini adalah air minum. Sepakat kan? Gak ada bilang ini gelas. Mau minum gelas? Gak ada. Semua berkata ini adalah air minum. Padahal saya pegang adalah gelas yang berisi air. Gak ada juga yang bilang itu gelas berisi air. Jarang ngomong begitu. Kebanyakan kita sudah sepakat kalau bilang air minum, berarti yang dilihat adalah isinya. Ketika ini kosong, saya hanya pegang gelas kosong. Gak ada yang bilang itu adalah air. Tapi semua bersepakat melihat ini adalah gelas kosong. Kenapa yang pertama dibilang air? Karena yang pertama orang melihat kebutuhannya, melihat fungsinya. Oh, fungsi gelas ini adalah menampung air, sehingga gelasnya nggak penting. Dia menganggap air itu eksis, air itu dibutuhkan, air itu nyata, air itu real, air itu bisa diminum. Ketika ada dahaga minum air, langsung plong, segar enak. Ketika saya pegang gelas kosong, nggak ada yang butuh gelas plastik ini. Udah dibilangnya sampah, karena banyak orang begitu minum langsung dibuang. Dan ketika gelas kosong ini airnya sudah tidak ada, Anda juga nggak butuh-butuh amat dan mengatakan ini adalah gelas. Kemana air yang tadi dibilang itu adalah air minum? Esensinya sudah berbeda. Dan ketika Anda bilang gelas, betulkah ini gelas? Oh bukan, ini adalah plastik. Karena ketika Anda gepengin, semuanya digepengin, udah bukan berbentuk gelas lagi. Nggak ada bilang itu gelas ketika ini semua udah gepeng. Ya kan? Udah gepeng semua ada dalam bentuk plastik. Anda akan bilang itu adalah plastik. Ini bisa didaur ulang. Ini adalah plastik. Ketika plastik ini masuk ke dalam kobaran api, dia jadi biji plastik. Ketika dinding ini dicetak lagi dalam bentuk yang berbeda, Anda juga tidak bilang itu gelas. Anda juga tidak bilang itu air minum. Anda juga tidak bilang itu air berisi gelas, tapi berbentuk biji plastik atau bentuk yang lain. Apa bedanya? Air minum tadi, gelas, sama ini. Sama-sama plastik. Bahannya sama. Cuma ini ada pewarnanya putih. Ini bening transparan. Tapi plastiknya sama, zatnya sama. Apakah ada zat plastik di dalam air gelas tadi yang isi air? Ada, tapi nggak kelihatan dan Anda tidak lihat. Apakah ada esensi plastik di dalam gelas kosong? Ada, jelas itu plastik. Dan ketika berubah menjadi remote control, apakah Anda tahu ini adalah remote control juga plastik? Iya, ini adalah plastik. Ini adalah remote control, esensinya sama. Tetapi begitu dilebur lagi, semuanya nggak ada intinya. Ketika dia berubah, ini bukan plastik. Semua orang mengatakan ini remote control. Ketika berubah menjadi barang-barang lain, itu bukan plastik, tapi itu apa? Ini semua. Ya. Jadi inilah pengertiannya sunyata non-dualisme. Tidak melihat bahwa aku berbeda dengan yang lain, karena tidak ada inti yang tentang. Kita juga tidak mengatakan bahwa subjek dan objek adalah satu, karena kata satu itu juga ambigu. Non-dualisme juga, dan satu menunjukkan kumpulan. Karena ada satu, juga karena tidak ada satu berarti 0, kosong. Satu juga masih ada eksistensi angka satu.
Nol juga ada eksistensi angka nol. Non-dualisme itu bukan berkata antara 1 dan 0, tapi non-dualisme itu berkata bukan 1 dan bukan 0, hanyalah 1 dan 0, bukan hanya 1 dan bukan 0. Bingung kan? Akhirnya kebingungan ini mengungkapkan karena 1 dan 0 maka terciptalah bilangan linear, terciptalah handphone, terciptalah komputer, terciptalah semua. Karena dalam 1 tidak ada inti, dalam 0 juga tidak ada inti. Ketika 1 dan 0 bekerja sama dan ada hubungan 1 1 0 0 0 1 1 1 0 itu berubah jadi bilangan linear. Ini adalah program bahasa coding, bahasa pemrograman, dan ini menciptakan hal yang luar biasa. Bisa ciptain komputer, bisa ciptain apapun, terisi dari cuma angka 1 dan 0. Artinya kosong adalah isi. Ini adalah fenomena, karena ada kosong dan isi maka ada semesta. Bagaimana semesta diciptakan? Karena ada kosong dan isi ada pikiran. Bagaimana pikiran diciptakan? Gak usah mikir terlalu jauh. Anda tanya aja sama orang IT, gimana komputer diciptakan? Gimana itu handphone bisa diciptakan? Dulu mau nonton itu namanya televisi, bukan handphone, bukan telepon. Handphone itu cuma buat telepon sama SMS dulu. Sekarang ada gambar, ada video call. Di dalam handphone yang ukurannya segitu, Anda bisa melihat diri Anda sendiri, Anda bisa merekam diri Anda sendiri, Anda bisa bikin foto diri Anda sendiri, Anda bisa selfie, Anda juga bisa foto semuanya, bisa panjang semuanya. Gunung bisa ada di dalam handphone. Pemandangan apapun bisa masuk ke dalam handphone. Apapun yang Anda mau rekam bisa masuk ke dalam handphone. Dan terhubung sangat dekat. Satu di Amerika, satu di Jakarta. Begitu kangen tinggal telepon video call. Langsung kelihatan orangnya di Amerika di sini. Itu semua kan nggak real kan? Anda juga tahu itu adalah bohong. Di handphone Anda bisa ada orang yang ada di Amerika. Bagaimana bisa tahu orang di Amerika itu bisa muncul dalam handphone Anda? Coba dulu sebelum ada handphone, mau mewujudkan, mau menampilkan orang yang jauh, gimana caranya? Di pikiran kita membayangkan orang yang di sana. Tapi apakah real time-nya sama? Ketika kita bayangin dia, ternyata dia sekarang lagi duduk, dan saya bayangin juga lagi duduk, real time-nya sama? Enggak. Ini lebih canggih. Saat dipencet, apa yang dilakukan di sana, kita langsung lihat di sini. Itu namanya live streaming. Dulu sebelum ada live streaming, Anda cuma bisa kirim foto-foto doang. Foto di sini dikirim, cetek, masuk, ada jeda berapa detik, dan kemudian Anda terima fotonya. Saat Anda lihat foto itu, Anda bahagia di situ, melihat kondisi itu, di sana udah berubah lagi. Dan Anda cuma membayangin foto yang terakhir dikirim, foto yang terakhir dikirim senyum bahagia, dan Anda berpikir orang yang di sana sekarang lagi senyum dan bahagia, ya kan? Padahal yang di sana lagi sedih sekarang. Tapi gambaran Anda, dia nggak pernah sedih, karena kiriman foto direkam dan baik. Ilmu pengetahuan mengatakan terus berkembang dan terus berkembang gara-gara angka 1 dan 0. Akhirnya mewujudkan, mengantarkan yang sekarang kejadian di sana, saat ini juga kejadian di sini. Paham konsep ini? Paham belum? Kalau paham konsep ini, maka Anda nggak usah bingung. Awal kita suara ada di Sukawati, kita ada di bumi. Tiba-tiba kita merasa awal kita suara ada di dekat kita melihat wujudnya, kita merasa kebahagiaan yang sama, kita merasakan semuanya. Bagaimana jaraknya begitu jauh? Orang berkata Tuhan, orang berkata Buddha, orang berkata Dewa ada dalam hati kita, malaikat dalam hati kita. Ini kan jauh di sana, di surga sana. Bagaimana dari surga bisa tahu ke dalam diri kita? Karena ketika kita sudah tahu kuncinya tadi, ada angka kosong, ada angka 1,
isi dan kosong, semua fenomena hanyalah sunyata. Saat itu kita menembus. Batin kita udah kayak handphone yang canggih, bisa live streaming. Di sana bisa tahu perasaan kita, di sana bisa tahu kondisi saat ini. Kalau channelnya dipencet. Anda punya teknologi ini tapi nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai video call ya, nggak pernah dipakai live-nya. Bisa nggak kita connect? Nggak bisa kan? Nah ini dia. Semua batin manusia punya kemampuan itu, connect langsung dengan alam manapun di semesta ini. Kita adalah semesta, semesta adalah kita. Tapi kita nggak pernah connect, nggak pernah pencet aplikasi itu. Sehingga kita selamanya tidak akan terkonek. Makanya kalau orang sembahyang, orang berdoa, lihat yang doanya gampang dikabulin yang mana? Yang tulus, ikhlas, dia kosongin semuanya. Kosong, ada kata kosong. Dia nggak pikirin lagi semuanya, dia hanya berdoa, lalu dia merasakan kehadirannya itu dekat banget dengan diri dia. Saat itu dia bisa menangis, saat itu dia merasakan dan kedamaian, kebahagiaan. Saat Anda lagi berdoa dengan kondisi serius, Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, Anda berdoa dengan pakai hati dan tulus, itu kita lagi mencari connection-nya. Getaran yang ada di semesta dengan diri kita akan terhubung. Tapi kalau kita nggak pencet, selamanya kita tidak akan pernah terkoneksi. Nanti nggak tahu lagi nih, apalagi yang berkembang dari teknologi. Bisa tibanya kata ya tinggal gimana ya, slide ini nggak kelihatan ruang kosong. Kalau ini kan masih ada bentuk. Nanti cuma ada ruang kosong, kita tinggal gini doang, ganti layar tinggal gini. Nggak ada barangnya, nggak ada sininya, cuma hologram. Dan sekarang di film-film udah ada. Jadi sebetulnya yang di film-film dibayangin orang, diimagine, itu kan nggak ada kan? Dulu semua film nggak ada teknologi ini. Dia berhayal, bikin film, bikin novel, bikin cerita, itu hayal. Gue bisa komunikasi, maka ciptakanlah handphone. Semua berhayal di dalam telepon, dalam film belum. Barangnya belum ada. Tapi manusia, karena ada hayalan, karena ada impian, karena ada gambaran, karena ada siap, bahasanya siap, karena ada gambaran. Itu kan sebenarnya unsur sosial, tidak ada bentuk, tidak ada segala macam, nggak ada. Tetapi bagaimana bisa dijadikan? Nah, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan itu, jadilah semua teknologi sekarang. Ini yang orang bilang dulu impossible, nggak mungkin. Sekarang sudah terwujud. Mau nonton, nggak perlu TV lagi, sekarang TV nggak laku. Semua nonton adanya di handphone. Terus mau ngetik-ngetik, mau bikin surat, mau bikin apa, juga ada. Kantor berjalan Anda bisa dengan handphone. Mau kirim email, kirim apa, mau bikin bagan, bikin apa, bikin syair, bikin apa, semua ada di dalam satu benda itu. Ini kalau di dalam Mandarin namanya ichi, tua ichi. Satu mewakili semua yang begitu banyak masuk ke dalam satu handphone. Mewakili desktop Anda, mewakili televisi Anda, mewakili kalkulator Anda, mewakili kalender Anda, mewakili banyak kan fungsinya aplikasi ini. Bahkan mewakili PlayStation Anda, mewakili apa aja, semua ada di dalam sini. Ichi tuo ichi. Satu adalah banyak, banyak adalah satu. Tapi kalau dibongkar lagi handphone ini, dibanting, dipecahin, ada yang tadi kita bisa lihat semuanya ada. Itu jadi plastik lagi, itu jadi barang rongsokan lagi, itu tidak ada. Bahkan foto yang Anda simpan di situ juga hilang ketika dihancurin semua. Yang tadinya kita anggap di sini ada barang kita, ada video kita, ada gambar kita, ada segala macam di dalam benda ini. Jika hancur, udah bukan lagi apa-apa. Nah ini dia kekuatannya. Tapi hilang semuanya dong. Mana hilang? Handphone boleh hancur, tapi itu tersimpan ke dalam Google Drive misalnya kan. Saat Anda punya handphone baru, dipanggil lagi Google Drive-nya, muncul lagi nggak semua yang
hilangkan. Muncul kan? Manusia begini, manusia kayak casing handphone. Semua kemampuan handphone ada di dalam manusia. Saat manusia ini hancur, manusia ini mati, badan kita hancur, badan kita mati, itu datanya bisa ditransfer lah. Ketika kita mulai kembali, kesadaran kita, ingatan kita, yang tadi handphonenya udah hancur, tapi rekamannya semua tersimpan nggak? Masih dalam apa? Google Drive, hard disk hard disknya ya, memorinya ya. Nah, ini berpindah. Cara pindahnya gimana? Ada yang wireless, ada tinggal pindahin. Kalau Anda punya handphone baru, badan baru, fisik baru, langsung otomatis pindah, transfer. Ada yang perlu dipindahin chipnya, perlu dipindahin memorinya. Bisa juga ada. Ini semua cara ada. Nah, ini kita lagi bicara tentang kekosongan, sunyata. Oh, kita punya kemampuan yang luar biasa. Kita menyilatkan semesta. Kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Aku menjadi sesuatu dan menjadi satu dengan segala sesuatu. Ichitu, aku menjadi satu dan menjadi sesuatu dari segala sesuatu. Kelihatannya masih ada aku, ya kan? Ini belum berarti sunyata. Hanya sekarang sudah meningkat dari ukuran dan menyebar ke seluruh alam semesta karena telah menjadi sesuatu dengan segalanya. Tadi alam semesta ada di dalam kita, masih ada aku kan? Semuanya ada dalam handphone ini. Aku, handphoneku, milikku, punyaku, ini egoku, semua ada di sini. Mau apapun ada di sini. Tapi ketika kita melebur ke dalam semesta, aku ini menjadi banyak, menjadi semesta. Saat kita menjadi semesta, apa yang terjadi? Aku adalah semesta. Masih ada akunya. Ujungnya kan jadi lagu, aku hanyalah debu, titik debu, ya kan? Aku hanyalah untayan debu. Bahkan dari banyaknya pasir di Sungai Gangga, lebih kecil lagi dari bentuk pasir. Partikel terkecil kita di semesta ini, orang bumi hanya jadi cuma satu titik. Di semesta bumi hanya titik. Di semesta bumi ini hanya pasir. Ketika kita melihat klaster, kita melihat yang lain, ini cuma titik-titik semua. Tapi ketika di zoom, dideketin, di zoom, ternyata di dalam titik itu ada banyak banget. Dalam titik ternyata tata surya, dalam titik ternyata bumi, dalam titik bumi ada kecil lagi, ternyata banyak negara, ada samudra, ada negara, dalam satu negara ada lagi banyak wilayah provinsi. Dari buka lagi ada kota, dalam kota terbuka lagi ada RT, ada RW, ada apa semua sampai kecil sampai satu rumah. Dalam rumah di zoom lagi ternyata ada banyak orang di dalamnya. Di zoom lagi ternyata ada rumah semut. Begitu di zoom lagi rumah semut banyak banget. Dan ternyata rumah semut gede banget. Dan di zoom lagi ternyata ada rumah kutu. Di rumah semut ada kutunya. Dan ternyata di zoom lagi rumah kutu lebih banyak lagi. Nggak ada habisnya. Jadi artinya satu adalah banyak, banyak adalah satu. Yang mana yang dibilang inti? Dengan menyadari hal ini, maka kita menjadi bertambah kebiasaannya. Sifat tertinggi awal kita suara dan sifat tertinggi diriku adalah non-dualisme. Kebiasaanku dan kebiasaan awal kita suara memahami sunyata menjadi tidak terpisahkan. Tidak ada aku yang eksis dengan sendirinya atau eksistensi yang lain yang berdiri sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa sunyata bukanlah fenomena yang ditegaskan sebagaimana disyaratkan oleh mereka menjadi satu. Ini merupakan penyangkalan tanpa penegasan. Bukan dua jadi satu, itu namanya two in one. Ketika dua jadi satu kan menjadi satu. Ini enggak, masing-masing punya masing-masing. Tetapi dalam aku ada dia, dalam dia ada aku. Ini cuma membatas pikiran, bukan menjadi satu dan luhur. Kalau menjadi satu dan luhur, berarti tidak ada itu dan tidak ada ini kan? Betul kan?
Tapi karena ada munculnya ini, maka muncullah itu. Dengan lenyapnya ini, maka lenyaplah itu. Dengan terbentuknya ini, maka terbentuknya itu. Maka ini adalah hukum yang disebut dengan sebab-sebab yang saling bergantungan. Lalu diuraikan lagi ada 12 dan 12 mata rantai ini terus-terusan dari Awija sampai nanti Jati Marana lahir lagi Awija. Nggak putus. Kehidupan lama adalah sumber daripada kehidupan baru. Kehidupan baru adalah sumber dari kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang adalah sumber dari kehidupan yang akan datang. Molekul setiap saat mati, muncul lagi, mati, muncul lagi, mati, muncul lagi. Sel-sel dalam tubuh kita saat ini banyak sekali yang mati, muncul lagi, lahir lagi sel baru, mati, muncul lagi sel baru. Berapa banyak banget sel kita yang mati. Tapi kenapa kita tidak mati? Hanya sel tubuh yang mati. Jadi di dalam tubuh kita ternyata banyak kematian dan kehidupan. Di dalam tubuh kita ternyata ada proses. Di dalam tubuh kita juga ada persaingan, ada peperangan. Saudara melawan saudara putih, melawan mikroba, melawan amnesti. Dan kalau kita lihat lagi DNA, Anda buka di YouTube, DNA lucu banget. DNA kayak pekerja, ada yang kerja kayak nempel, berkembang, terus ada diserang dengan penyakit atau apa. Anda lihat COVID, dia nempel langsung menguasai, dia nempel menguasai. Ini ada di dalam tubuh kita. Saat kita lihat kayak gini nggak sadar dan nggak tahu dalam tubuh kita ada apa, sedang bekerja apa. DNA kita terus bekerja duplikasi DNA, terus bekerja. Ada masuk asam amino, ada masuk protein, ada masuk apa, dia terus bekerja. Sibuk banget di dalam diri kita, dalam sel kita, di dalam membran sel, dalam inti sel, terus bekerja. Tapi kita nggak pernah sadar, dan kita juga nggak pernah capek pekerjaan. Nah ini nih, di dalam tubuh kita ada semesta. Dan semesta adalah kita. Di luar kita ada semesta, dan semesta adalah kita. Gimana nyatu ini? Nggak bisa satu. Nah, tidak ada satu jadi satu. Meditasi sifat tertinggi pada istana dewa membantu kita mempersiapkan kematian. Saat kita mati, 5 skanda kasar kita secara bertahap melemah. Batin menjadi lebih subtil. Ketika kita orang biasa menyadari bahwa kita akan mati, kita melekat kuat pada kehidupan saat ini, khususnya pada tubuh ini. Kita menjadi ketakutan. Ketika aku meninggalkan tubuh ini, ego beridentitas ini akan jadi siapakah aku? Saat mau mati masih mikir begitu. Ada hasrat yang luar biasa untuk tetap terhubung di dalam tubuh ini dengan ego yang beridentitas. Ini aku, punyaku, namaku, Agus, misalnya atau manusia. Dan dengan dunia ini, dalam 12 mata rantai yang saling bergantungan, ini adalah mata rantai ke-8, yaitu nafsu keinginan yang menyatakan aku ingin meninggalkan tubuh, aku ingin berubah menjadi siapa. Ini adalah nafsu keinginan, mata rantai ke-8, namanya tanha. Bahasa Mandarinnya ai, cinta. Karena cinta jadi sumber masalah. Cinta membuatmu menjadi terus-menerus dilahirkan karena kemelekatan terhadap sesuatu. Karena cinta ada kemelekatan menimbulkan apa? Upadana menimbulkan kejadian, bahwa pembentukan, bahwa menimbulkan jati kelahiran, jati menimbulkan jala marana kematian. Karena cinta disebabkan perasaan disebabkan lagi oleh kontak disebabkan lagi oleh 6 landasan indria yang diarahkan lagi oleh siapa? Jadi semuanya saling berkaitan. Artinya satu pada. Dengan menyadari ini, maka kita akan berpikir bahwa ketidaktahuan kita mencengkeram pada tubuh dan ego ini adalah mata rantai ke-9, yaitu pencengkeraman atau kemelekatan. Nafsu keinginan dan pencengkeraman menimbulkan karma yang telah dibuat sebelumnya menjadi matang. Ketika menjadi matang, dia menjadi bawah keberadaan. Nafsu keinginan sama kemelekatan ditempel menjadi matang. Ya logikanya begitu kan? Anda punya nafsu,
ada berhubungan, dan kemudian terjadilah pembuahan. Wajar. Dan ada pembuahan akan ada kelahiran. Dengan ada kelahiran maka ada kematian. Begitu. Selama kehidupan kita banyak bibit karma yang ditanam pada arus batin kita, karena kita telah melakukan begitu banyak tindakan dalam seluruh kehidupan kita. Yang pertama dari 12 mata rantai adalah memahami pemahaman yang keliru sifat realitas memulai proses ini yang dikatakan awija atau ketidaktahuan mata rantai pertama. Kenapa? Karena kita udah lahir banyak banget menanam bibit-bibit karma. Bibit disebutnya junce. Ada junce yang positif, ada junce yang negatif, semuanya ngumpul di situ dan akhirnya menjadi karma, menjadi awija ketidaktahuan. Karma menyebabkan ketidaktahuan, menghasilkan berbagai sikap dan emosi negatif pengganggu, muncullah tindakan. Awija pacaya sangkara. Sangkara ini disebut dengan action, tindakan, sing. Nah, dia bekerja, dia jalan. Jadi ketidaktahuan menyebabkan sangkara atau tindakan. Tindakan ini disebut juga karma. Meninggalkan benih pada arus batin ini disebut dengan rantai ketiga. Rantai ketiga adalah winyana, ya. Awija pacaya sangkara pacaya winyana pacaya nama rupa, dan nama rupa pacaya salayatana pacaya pasa pacaya wedana pacaya tanah yang tadi. Jadi ini gara-gara ini muncullah ini semua, dengan ini muncullah itu, karena ada cinta nafsu dan kemelekatan muncullah tadi proses kejadian pembentukan, kemudian lahir meninggal. Untuk mendapatkan kelahiran kembali, seseorang memperoleh skanda. Inilah disebut nama dan rupa. Lahir di samsara, yaitu kelahiran. 6 sumber indera kontak, perasaan, mata rantai mengikuti setelahnya. Setelah kita lahir, tua, sakit, dan mati itu datang, mereka adalah rantai ke-12. Jadi nyambung nih, dari rantai yang nama dan rupa, lalu kemudian nama dan rupa menimbulkan kelahiran. Jadi di nama dan rupa di sini, di rantai yang keempat, mata rantai keempat ini sama dengan mata rantai ke-11. Nama dan rupa muncul, maka kelahiran ini muncul. Nama dan rupa muncul, nama dasar indra salayatana muncul, inilah diikuti dengan adanya penuaan penyakit dan kematian terus berkembang. Ini disebut sebagai samsara atau kadari terus berulang. Nah, ketika samubada direnungkan, terus 12 mata rantai ini direnungkan, momen kematian juga direnungkan, ini adalah kesempatan untuk memutuskan lingkaran ini. Kalau kita mampu menghentikan nafsu keinginan dan kemelekatan, saat itu ada kemungkinan untuk menghentikan pematangan benih karma dan kelahiran kembali. Jadi dalam meditasi ini kita memutuskan dalam samadhi ini tentang tanha. Kita memutusin tentang nafsu keinginan dan kemelekatan. Melatih untuk melepas, melatih tidak melekat. Kita masuk ke dalam tubuh kita yang sedang sekarat. Kita akan menghasilkan rasa takut ketika berpisah dari tubuh, karena kita menyadari bahwa semua ini tidak eksis dengan sendirinya, bahwa kita tahu tidak ada aku yang nyata bisa dipegang erat. Ini direnungin sehingga kita mengatakan saya tidak akan ada lagi yang bisa saya pegang, saya tidak akan ada lagi aku, siapa aku dan ada lagi. Bahkan tidak ada orang yang sekarat yang benar-benar eksis. Saat sekarat pun tidak ada akunya, tidak ada kesenangan dan penderitaan yang benar-benar eksis yang kita bisa lekati. Meditasi sunyata membuat proses kematian menjadi lebih mudah. Kenapa kita harus meditasikan ini? Karena kalau kita tidak memiliki meditasi
meditasi ini kita diliputi oleh nafsu dan pemelekatan. Saat kita melepaskan nafsu dan pemelekatan yang paling penting adalah pelepasan. Semua meditasi mengajarkan pelepasan. Meditasi teknik apapun harus mengajarkan pelepasan. Kenapa nafsu? Ya iya, kalau Anda tidak merenungkan pelepasan, maka saya cuma menarik nafas, nggak mau dilepas, matilah. Dari anapanasati pun, meditasi pernapasan pun mengajarkan kita pelepasan. Saat kita tarik nafas, saat kita melepas, mana lebih lega? Tarik apa lepas? Lepas. Tapi setelah dilepas, ditarik lagi nggak? Iyalah. Tapi yang ditarik bukan yang udah dilepas dong. Emang lu tahu ketika nafas, tarik nafas, masuk diproses yang kotor-kotor yang negatif semua di sini yang udah direspirasi kan, ada respirasi kan kita, pernapasan ini keluar kan dalam bentuk yang hitam. Ketika pelepasan udah lepas, sesuatu nafas lagi, apakah kita menghirup kembali yang udah kita lepas? Kalau pakai masker mungkin, kalau enggak kan enggak, begitu udah lepas ya. Kalau tertarik lagi paling seperberapa bagian, karena banyak banget yang kita setor. Betul? Kalau pakai masker kita melepas, tarik lagi, melepas, tarik lagi. Jadi dia di situ lagi terus, masuk keluar. Nah, jadi meditasi anak-anak pun mengajarkan kita pelepasan. Terus meditasi cinta asih. Apa meditasi cinta asih tidak ada pelepasan? Nah, melepas. Gimana kita meditasi cinta kasih tapi cemberut terus? Bagaimana meditasi cinta kasih tapi masih marah terus? Gimana meditasi cinta kasih tapi batin masih nggak bisa lembut? Dan ketika Anda meditasi cinta kasih itu melepas yang kekalutan Anda, melepas kebodohan Anda, melepas penderitaan Anda, melepas semuanya dilepasin. Kemarahan, kekasaran ini harus dilepas. Kalau Anda tidak bisa melepas itu semua, ya Anda tidak berhasil melakukan meditasi cinta kasih. Tapi nyatanya bisa nggak dilepas? Tetap aja bodoh, tetap aja kesel, tetap masih bisa marah. Tetapi perasaan saat itu, momen itu yang membuat Anda emosi hilang sejenak ketika Anda lepaskan. Itu dia, muncul cinta sesaat. Maka meditasi itu bukan hanya sesaat, meditasi itu terus menerus. Benar. Ketika kita putus meditasi, batin berubah lagi. Udah dijinakin kok, udah ditarik pakai tambang kok, dia udah nggak berontak lagi. Tapi ketika dia dilepaskan talinya, masih liar lagi itu kuda. Karena belum menjadi kuda ternakan atau kuda yang jinak. Dia harus diikat lagi, berontak lagi nggak bisa, berontak lagi nggak bisa. Suatu saat Anda lepaskan lagi dia, masih begitu lagi, liar namanya. Ikat lagi, sampai suatu saat dia capek sendiri, sampai suatu saat dia lelah sendiri, dan saat itu Anda sudah melepas. Muncul kesadaran baru, muncul pencerahan baru, muncul sifat yang baru, kegudaan telah Anda realisasi. Karena saat tidak perlu lagi berontak, saat lasso tali sudah dilepas, Anda jadi nurut, Anda jadi tenang, Anda jadi damai. Itu juga pelepasan dari rasa memberontak. Nanti bermeditasi membuat tubuh kita sekarang diikat dulu. Pada bilang capek subuh, 2 jam gak bergerak, capek subuh, kita kemis saja. Udah lewat berapa menit, udah pada tuh geser kaki, geser badan. Badanmu taklukkan dulu, diam dulu, apapun yang terjadi jangan bergerak. Itu baru badan yang dilasso, badan yang diikat. Badan diikat dia tetap berontak, batin tetap berontak, biarin aja. Yang penting badan Anda terikat. Ketika badan sudah terikat, baru ikat batin. Dan lama-lama dia juga capek sendiri berontak.
Ngapain dia berontak? Tapi kalau nggak lama-lama nggak meditasi lagi, balik lagi kan ya? Kembali lagi pada dasarnya monyet, tetap monyet. Pada dasarnya liar, tetap liar. Anda mampu menjinakkan sebentar. Oke. Jadi berapa? Hah? Ya. Saya melihat seorang biksu tua di dalam masalah mati dengan sangat tenang. Dia bukan seorang biasa atau lempoce, bukan hanya seorang biksu biasa, tapi cara dia meninggal membuat kesan yang kuat dalam diri saya. Dia santai banget, dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Para praktisi ulu melakukan meditasi dengan kuat saat sekarat dan saat kematian. Jadi kenapa kita harus latihan meditasi? Karena pada saat kita sekarat itu dibutuhkan, saat kita mau meninggal itu diperlukan. Tenang, seimbang, tenang, seimbang. Cuma butuh itu doang. Kenapa? Kalau meninggalnya ini tidak tenang, takut, cemas, jatuh kita kalah bawah. Kalau kita meninggalnya happy, bahagia, jatuh kita ke surga. Pada saat kita tenang, tidak tergoyah apapun, di mana? Tuh. Jadi UPK, keseimbangan batin, kenapa penting? Karena pada saat kita mau meninggal dia di UPK, tenang. Saat kita meninggal happy, bahagia, surga. Saat kita meninggal penderitaan, ke bawah. Nah, itu. UPK dengan aku masih jadi berapa? UPK tanpa aku, ini kan yang ngomongin sunyata, kosong semuanya, nggak ada identitas. UPK udah seimbang tanpa aku, tanpa sunyata, mudah. Jadi di detik-detik kematianmu bisa nggak kau tentukan mau kemana? Itu manusia biasa. Tapi saya mudah patahkan ini lagi. Jangan nunggu mati mencapai kesucian dan mencapai nibbana. Nibbana didapatkan saat kita hidup. Maka sang Buddha memperoleh gelar kebudaannya bukan setelah pari nibbana. Pari setelah nibbana, pari after. Tapi Buddha mencapai nibbana saat dia masih hidup. Ini membuktikan nggak perlu ke surga dulu setelah mati. Ini janji bukan janji, ini bukti. Sang Buddha mencapai nibbana saat masih hidup, saat dia masih nafas, saat beliau masih ada. Setelah badannya meninggal, ini disebut parinirwana. Tuh. Tapi mencapai nibbana saat sekarang bisa. Caranya gimana? Tadi saya bilang UPK penting, UPK tanpa aku. Saat Anda tembus kekosongan, saat semuanya fenomena hanyalah kekosongan, saat itu Anda masuk dalam kosongan yang tidak ada apa-apa. Pencerahan. Tujuannya cuma itu. Kalau emptiness ada aku, Brahma. Ya. UPK dengan aku. Kalau emptiness sudah nggak ada lagi aku. UPK dengan aku Brahma. UPK dengan emptiness sunyata, kosong, nibbana. UPK dengan happiness, kebahagiaan, surga. Karena jatuhnya di mudita, bahagia, sukha. UPK dengan kesedihan, dia seimbang tapi jatuh keseret dalam kesedihan, bawah. Kalau udah UPK emang masih bisa keseret, suruh tanya. Ini masih UPK kan sesaat. Saat Anda lost dari mindfulness, saat lost dari kesadaran, UPK emang masih ada? Enggak. Ini seimbang nih. Nah, itu ada titiknya, ada berhenti. Ketika titik berhenti, apa yang muncul duluan di situ? Jadi waktu UPK ini seimbang, suka dan duka ini ikut. Ini seimbang, kita yang seimbang. Kalau seimbang di jalannya bareng, tapi dia ikut. Begitu keseimbangan berhenti, artinya kita udah nggak mindful lagi, udah nggak dalam kesadaran lagi. Tetap mana duluan dia yang menguasai? Suka duluan kan? Dari duluan kan? Dari titik itu kita mati. Udah surga kan? Neraka. Paham ya? Ini penting dulu. Udah belajar teori, meditasi, ujungnya cuma di titik. Cuma di titik saat mati perasaan kita apa?
Jadi Anda mau hebat pakar-pakar meditasi kek, mau Anda menjadi apa kek, tapi begitu saat meninggal nggak tenang, nggak bisa tetap fokus, jatuh. Atau saat meninggal Anda kebayang yang happy-happy, naik, bisa nggak putusin titik itu, cek UPK tanpa aku kosong ternyata. Nah, jadi tantangannya. Pada saat Ling Rinpoche tinggal dalam keadaan meditasi selama 13 hari setelah nafasnya berhenti. Dia dalam meditasi 13 hari setelah nafasnya berhenti. Ini kalau Rinpoche praktisi-praktisi yang udah pakar banget Rainbow Body, dia udah tahu kapan dia mau meninggal. Dia udah tulis kapan dia akan meninggal. Dan dia bilang setelah meninggal jangan dia lupain, gua lagi samadhi, deep samadhi. Badan ini udah rusak. Kayak orang ini komputer ya, atau handphone-nya udah rusak, semua udah nggak bisa dipakai. Dia tahu nggak kapan saatnya mau ganti handphone? Tahu kan? Hebat. Dia udah tahu badannya nggak bisa dipakai lagi, tapi kan isinya masih bagus, harddisknya masih canggih, prosesornya masih oke, semuanya masih jalan, masih bagus, sempurna. Tapi casingnya udah hancur. Gak bisa dihidupin lagi on off. Tapi semuanya masih di dalam situ kan. Nah, tinggal ganti body. Tahu dia udah tinggal 13 hari dalam keadaan meditasi. Tubuhnya duduk tegak, tapi nggak ada nafas. Walaupun ada sedikit kehangatan pada cakra jantung. Cakra jantungnya masih hangat. Dia meditasi dalam cahaya jernih selama 13 hari. Kematiannya sangat bahagia dan tanpa rasa takut atau kecemasan. Berlatih dengan baik pada langkah pertama ini sifat tertinggi sang ista dewata akan memungkinkan kita untuk meringankan kesulitan dalam hidup, melenyapkan rasa takut terhadap kematian dan bisa mencapai pencerahan. 13 hari masih bisa dalam samadhi dan akhirnya bahagia. Goodbye. Oke. Nah, besok kita akan bicara tentang sifat Buddha. Buku ini bagus. Dan contoh bukunya nggak pernah jelek. Cuma memang kata, tapi praktisi Mahayana. Jadi semua dharmanya Mahayana. Cuma ada campuran dari micungnya. Jadi kita ambil yang positifnya. Meditasi kita kasih di Mahayana penting. Karena bukan hanya cinta kasih, welas asih juga, kebijaksanaan juga, sunyata juga, dan sunyata yang jarang disadari di tempat meditasi lain. Orang bilangnya cuma black out. Saat black out itu memang bukan kosong kan? Dan itu sunyata. Tapi black outnya berapa lama? Nah, kalau dia lama, berarti Anda sudah hampir masuk dikit lagi ke nirvana. Karena sunyatanya lama. Kalau sunyatanya cuma sesaat doang, hilang, gak sadar. Ngantuk juga sama. Jadi meditasi tenang, seimbang, tenang, kosong, blackout, sama ngantuk. Lagi ngantuk-ngantuknya antara ada dan tiada, mirip dulu. Bedanya kesadaran doang. Ada sadar atau tidak ada sadar. Kalau udah ngantuk kan malah mikir udah tiba-tiba gini, berarti udah gak sadar. Tapi perasaan kosongnya mirip. Perasaan mau hilangnya tuh mirip. Dan perasaan udah hilangnya juga sama, mirip. Jadi hilang dengan kesadaran, hilang tanpa kesadaran, beda. Gitu ya. Oke, sesi terima kasih. Semoga semuanya berbahagia. Semoga semua berbahagia. Ada yang mau bertanya? Ada yang